نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولأصحابه ولذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami muliakan, yang kami hormati, para pemirsa dimanapun berada, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, yang kami muliakan, para alim, para ulama, asatid wal asatidah. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat Anda semuanya diberikan kemudahan oleh Allah, terkabul semua apa yang dicita-citakan, ya diberikan kemudahan, keberkahan, terlimpah segala rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih Anda semuanya yang berkenan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kedatangan Anda semuanya menambah keberkahan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala sebagai thalabul ilmi, pahala dalam rangka silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keistimewaan atau keunggulan atau keutamaan dari kelompok mayoritas umat Islam, yaitu Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau disingkat dengan Aswaja. Ada banyak aliran di dunia Islam. Ada aliran Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, kemudian Ahmadiyah, ya, dan banyak sekte-sekte Islam yang lainnya. Kemudian ada Syiah, kemudian ada Salafi Wahabi, kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini keistimewaan atau keutamaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada keunggulan yang tidak dimiliki oleh aliran-aliran yang lain. Ya, apa saja itu keutamaan dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Yang pertama, ya, keunggulan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, yang pertama adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memiliki dua kecintaan, ya, dua kecintaan yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya. Dua kecintaan yang tidak dimiliki oleh kelompok Salafi Wahabi dan Syiah, ya, terutama Salafi Wahabi dan Syiah. Ya, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mencintai zuriat Rasul, mencintai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti habaib, dan juga mencintai sahabat Nabi. Nah, mencintai Ahlul Bait dan juga mencintai para sahabat. Nah, ini berbeda dengan Salafi Wahabi ataupun Syiah. Kalau Salafi Wahabi ini hanya dominan mencintai sahabat Nabi, mencintai para sahabat, ya, mereka hanya mengenal atau menjelaskan tentang keutamaan para sahabat, tapi mereka banyak yang membenci zuriat Rasul, membenci Ahlul Bait, membenci habaib. Ya, nah, jadi Salafi Wahabi ini sangat mengunggulkan kecintaan mereka kepada sahabat Nabi, tapi mereka sangat merendahkan kedudukan Ahlul Bait atau habaib atau zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Buktinya banyak di kelompok Salafi Wahabi ini mereka sangat benci, mencaci maki, menghina, menghujat para habaib.
mereka katakan para habaib ini penyembah kubur atau kuburiyun. Kemudian para habaib ini banyak melakukan praktek kebid'ahan, praktek kemusyrikan. Kemudian para habaib ini tidak perlu dimuliakan secara berlebihan karena dianggap gunung. Dilarang mencium tangannya, dilarang menghormatinya. Nah, ini sebagai tanda bukti bahwasanya Salafi Wahabi sangat membenci habaib, membenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja yang mereka sangat memuliakan habaib, sangat memuliakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sayyid, habaib, syarifah dan sebagainya. Ya, bahkan setiap ketemu habaib itu pasti cium tangannya. Ya, cium tangannya bahkan bolak-balik ya. Kemudian di majelis-majelis habaib dimanapun berada, majelis taklim, pengajian dimanapun para habaib yang paling banyak datang, bahkan ribuan, jutaan, itu adalah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betapa mereka kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memuliakan habaib. Ya, nah ini kecintaan yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dimiliki oleh Salafi Wahabi. Keunggulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memuliakan habaib, sedangkan Salafi Wahabi banyak mereka para pembenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka disebut sebagai nawasib atau nasibi. Ya, kelompok Salafi Wahabi ini disebut sebagai kelompok nasibi karena mereka pembenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Kemudian sebaliknya Syiah, ya. Syiah ini sangat memuliakan habaib, ya, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mayoritas para pembenci sahabat. Ya, mereka menghina, mencaci maki sahabat, bahkan mengatakan para sahabat itu tidak layak sebagai khalifah, yang menghujat habis-habisan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk para periwayat hadis yang mereka menghina Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, dan mereka hanya memuliakan dari Sayyidina Ali dan keturunannya. Nah, ini sekte Syiah. Sedangkan berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka di samping memuliakan zuriat Rasul, mereka sangat memuliakan sahabat. Ya, nah itu betapa mulianya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sangat mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis dari banyak sahabat, Abu Hurairah, Aisyah misalnya, dan sebagainya, para sahabat yang itu tidak dicintai oleh kelompok Syiah. Makanya kelompok Syiah ini disebut sebagai Syiah Rafidah. Ya, mayoritas Syiah ini adalah Rafidah. Disebut Rafidi, Rawafid atau Rafidah, artinya mereka adalah para pencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kecintaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dimiliki oleh Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memuliakan para sahabat karena sahabat ini banyak jasa besarnya dalam bidang hadis, perjuangan Islam sampai ke berbagai penjuru dunia. Itu tidak lepas dari peran para sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu Islam ini juga terkena dampak politik, ya, di mana banyak terjadi pertikaian karena konflik rebutan kekuasaan antara Ahlul Bait dengan sahabat, ya, Ahlul Bait dan non Ahlul Bait. Nah, ini kita tahu, sehingga terjadi friksi atau perpecahan dalam tubuh umat Islam antara Ahlul Bait dengan sahabat, antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah misalnya. Ya, ini maka kita pun tidak boleh masuk ke dalam pertikaian tersebut. Itu hanyalah pertikaian masa lalu yang tidak perlu kita ulang kembali. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki dua kecintaan yang tidak dimiliki oleh sekte lainnya.
mencintai keturunan Rasulullah SAW, memuliakannya, termasuk juga mencintai para sahabat Nabi, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, itu yang pertama, yaitu kecintaan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada sahabat dan kepada zuriat Rasulullah SAW. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini keistimewaannya dibandingkan sekte yang lainnya, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kelompok mayoritas umat Islam, yaitu paling besar dalam tubuh umat Islam, yang disebut dengan Sawadul A'zam. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, "Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'zam." Maka ketika terjadi pertikaian, perpecahan, perselisihan atau konflik, "Wa'alaikum bis-sawadil a'zam," kata Rasulullah, masuklah kamu ke dalam kelompok mayoritas umat Islam, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni, atau disebut dengan Aswaja. Maka beruntuklah kita semuanya, apapun ormasnya, yang masuk dalam kelompok mayoritas umat Islam Sawadul A'zam, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai firqatun najiyah, taifah mansurah, yaitu sebagai firqah, aliran yang selamat karena ikut mayoritas umat Islam. Maka tidak mungkin mayoritas umat Islam itu melakukan kesesatan. Kelompok-kelompok yang identik dengan kesesatan adalah kelompok yang kecil, serpihan-serpihan, pecahan-pecahan, atau sempalan-sempalan dari tubuh umat Islam, yang biasanya karakter mereka adalah radikal, ekstrim, atau sebaliknya mereka kelompok yang liberal atau sekuler, atau menyimpang dari mayoritas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini menambah kemantapan kita, keyakinan kita kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai akidah mayoritas umat Islam. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa melebihi jumlah banyaknya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalamnya memakai akidah yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, atau disebut dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk jalan yang lurus, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anak keturunan kita selamat di dunia dan akhirat, senantiasa mengikuti mayoritas umat Islam, yaitu Sawadul A'zam. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.